apa ya, udah punya nih fitrah fitrah bakat fitrah yang membuat diri kita menjadi berharga yang dianugerahkan sama Allah. Tinggal kita pantik bagaimana kita memanfaatkannya secara baik. Dengan apapun jadi situasinya, tetap aja kita harus bisa melakukannya secara positif gitu ya Mbak ya. Kapanpun dan di Betul, manapun. Nah, kalau betul. dari Mbak Ira sendiri nih, berdaya tuh apa sih kalau menurut Mbak Ira? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ngobrolin tentang berdaya gitu ya, itu orang ataupun perempuan itu pasti langsung framingnya adalah, oh saya tuh harus melakukan sesuatu pekerjaan yang menghasilkan gitu. Dan itu tuh dulu saya cerita sedikit ya, waktu waktu saya belum resign gitu, saya merasa bahwa kalau resign di rumah itu harus ada kegiatan yang saya itu juga bisa menghasilkan uang gitu. Karena waktu itu mindsetnya berdaya itu adalah produktif itu adalah bekerja gitu. Cuma kerjanya dipindah ke rumah gitu. Nah, waktu saya resign, menariknya dari bos itu juga nanya, terus kamu di rumah ngapain gitu? Yang ngurusin anak gitu doang. Nah, gitu doang kata dia. Ngurusin anak itu kan nggak gitu doang gitu. Nah, jadi sebenarnya pada saat saya itu menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, eh, merasa berdaya itu sebenarnya bukan hal-hal yang sifatnya menghasilkan uang. Justru pada saat saya berhasil memilih jalan yang diyakinin sesuai sama diri saya sendiri, dan saya berani untuk memilih itu. Itu adalah perasaan berdaya gitu. Dan itu tidak selalu harus bernilai uang gitu. Karena ngerti sendiri ya kalau ibu rumah tangga ya, ibu di sini yang ada punya anak satu, dua, tiga gitu kan. Ngurusin anak satu aja itu susah banget kan. Bukan susah yang susah gimana, tapi menjadwal dia makannya, bikin masak lagi, kora-kora, beresin rumah. Itu kalau nggak ada ART apalagi ya. Makanya akhirnya merasa terjebak di kegiatan yang itu-itu saja dan merasa tidak produktif, tidak berdaya karena nggak punya nih kegiatan lain yang menghasilkan uang gitu. Bener nggak? Ada yang ngerasa kayak gini nggak? Terus habis itu kita nonton, liatin sosmed. Di sosmed tuh kayak semua orang tuh kayak hebat-hebat gitu. Kok aku nggak punya apa-apa yang bisa ditampilin ya, atau yang bisa di-share ya, kehidupanku gini-gini aja gitu. Padahal itu tadi ya, berdaya bagi saya itu adalah pada saat kita percaya dan kita berani untuk memutuskan apa yang kita lakukan ini memang adalah pilihan hidup, dan ini nggak harus sama seperti orang lain, dan perempuan ada di rumah itu nggak harus juga sambil kerja gitu ya. Jadi nanti ada part sendiri kenapa saya jadi mompreneur. Padahal sebelumnya saya merasa cita-cita saya itu aslinya jadi ibu rumah tangga gitu. Wah, Jadi bukan untuk menjadi mompreneur. Makanya pada saat saya terjun ke jadi mompreneur, saya ngerasa sibuk, itu langsung semua tugas saya gimana caranya bisa didelegasikan agar saya tetap bisa menjadi ibu rumah tangga gitu. Dan itu pilihan yang mungkin kadang dirasa sama orang lain, kok ibu rumah tangga doang ya? Padahal sebenarnya anak kita tuh butuhnya itu gitu kan. Dan jiwa saya merasa bahagia kalau saya bisa melayani anak saya, suami saya makannya teratur dan segala macam, itu saya bahagia. Seperti itu sih. oke. Jadi kalau menurut Mbak Ira nih, berdaya itu nggak harus menghasilkan cuan ya Mbak ya. Tapi Ya, seperti itu. membuat kita tuh benar-benar memilih, memutuskan untuk berani berjuang, memprioritaskan kalau menjadi seorang istri dan ibu, otomatis prioritas utama adalah keluarga, suami dan anak. Jadinya harus benar-benar mendedikasikan diri dengan pilihan-pilihan di balik yang ada tawaran-tawaran di luar sana gitu ya Mbak ya. Nah, Ya, kalau benar. dari teman-teman sendiri nih, kalau teman-teman berdaya tuh kayak apa sih sebenarnya? Ada nggak yang mana yang setuju? Apakah setuju dengan yang sudah disampaikan sama Mbak Sonia dengan Mbak Ira? Atau ada yang ternyata berdaya tuh nggak gitu, Mbak? Berdaya tuh Hmm. adalah ada yang mau sharing-sharing nggak nih? Iya, ada Ibu Nawang nih. Iya, saya banget katanya. Setelah Mm-mm. melahirkan, sebelumnya kerja, resign sejak hamil. Apa yang dirasain, Bu, setelah resign? Sama, barusan mau nanya itu. Nah, iya. Silakan Bu Nawang bisa share. Iya, sebelum Mbak Nawang jawab ya, ini terketuk banget dengan pertanyaan apa yang dirasain.
Karena hari gini ketika semua pada sibuk dengan urusannya masing-masing, kadang kita terlewatkan untuk menanyakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita gitu. Karena kita biasanya terlalu fokus pada, ayo harusnya kamu udah ini, kamu harusnya udah ini gitu. Tapi eh, menafikan apa yang dia rasakan. Oh, udah dijawab ya Nah, di chat ya. betul banget. Jadi kalau menurut Bu Nawang tuh berdaya itu ketika kita bisa melakukan aktivitas positif dengan sepenuh hati dan ikhlas. Jadi sekali lagi seperti yang apa disampaikan sama dua narasumber kita nih bahwa memang berdaya itu ya harus sesuai dengan potensi yang sudah diberikan sama Allah, dijalankan sebaik-baiknya dan tidak selalu menjadi orientasinya kepada menghasilkan uang gitu ya. Dan oh kata Bu Nawang nih ternyata memang di sosial media itu yang tampak hanya baik-baik aja memang karena kan biasanya namanya kalau kita kan spektakel kalau yang buruk-buruk ngapain juga di share sosial ya. pakai Ya, ini Nah cara gitu ya. uang. Terus orang tuanya juga lebih bangga. Malah aku iya, diilingin buku khusus dikirimi. Oke, begitu ya Bu Indah ya. Baik. Nah, lalu baik. ada yang mau ngomong kayaknya ya? Iya tadi ada Bu Indah. Atau bocor. Apa bocor? Itu dia. Oh iya ya. Nah, kata Bu Nawang, Mbak Mina nih. Mbak Mina mau on mic aja, Mbak. Tadi kan diminta on mic nih, Mbak. Boleh lah di on mic kan, Mbak. Kalau menurut Mbak Mina sendiri berdaya tuh yang gimana sih? Ya, jazakillahu khair Mbak kesempatannya. Bentar. Kalau saya pribadi sih setuju dengan baik Mbak Sania ataupun Mbak Ira ya. Dan yang Mbak Ira cukup relate sama saya. Jadi ketika berdaya ketika kita berani mengambil keputusan yang memang itu kita rasa baik untuk kita gitu. Jadi bukan berarti melu-melu misalnya kayak ikut-ikutan aja dengan tren yang ada ataukah seperti yang biasanya terjadi dalam lingkaran rumah keluarga kita begitu. Kalau anak itu orang tua, kakak, intinya keluarga besar saya itu semuanya adalah perempuan pekerja yang notabene mohon maaf PNS semuanya gitu ya. Dan ketika saat ini posisi saya berbeda begitu. Ketika itu saya sempat menyampaikan kepada orang tua saya bahwa dengan nada yang saya mengupayakan untuk beliau akhirnya bisa menerima begitu. Kalaulah mungkin takdir saya tidak sama seperti kebanyakan di dalam keluarga saya sebagai perempuan pekerja begitu. Dan alhamdulillah dengan saya sampaikan itu ternyata orang tua saya semakin kesini semakin tidak terlalu mempermasalahkan terkait dengan pilihan saya. Meskipun saya tidak juga tidak juga menolak kalau misalnya ternyata suatu ketika Allah berikan saya kesempatan untuk bisa bekerja di luar seperti itu. Jadi berdaya adalah mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menurut kita baik untuk kita dan keluarga kecil kita, gitu. Kemudian tetap bisa bermanfaat bagi sekitar dalam hal yang mungkin dalam pandangan orang mungkin kecil ya, tetapi insya Allah dengan kita berupaya tetap menjadi bermanfaat, bisa menjadi lebih bersemangat begitu untuk terus menebar kebermanfaatan. Insya Allah itu mungkin ya. Mohon maaf. Baik, Masya Allah, Mbak Nawang, luar biasa. Mbak Nah, Mina. oh ya Mbak Mina, maaf, astagfirullahaladzim. Baik Mbak Mina, Afwan, luar biasa sharingnya. Nah, ada lagi yang mau sharing nih, karena saya terlalu fokus saya sama Bu Nawang. Apa Bu Nawang mau on mic? Malah tadi yang komentarnya banyak Mbak Nawang ya, ternyata Iya, yang muncul Mbak Mina. betul. Jadi ini sambil bacain chat nih, jadi Oh iya, kalau boleh saya tambahkan nih, teman-teman di sini yang hadir, silahkan kalau mau berpendapat nggak usah minta maaf ya. Jadi silahkan nggak usah yang minta maaf karena kita di sini bebas berpendapat gitu dan mengungkapkan perasaan yang memang dirasakan gitu. Jadi tidak perlu maaf ya gitu, nggak perlu ya Mbak Mina ya gitu. Oke, jadi Mungkin Bu ada Nawang izin off cam, baik. ini dorongan bakatnya kali Mbak ya.
Mungkin ada hubungannya dengan dorongan bakat Baik. kali Mbak Ira. Betul. Oke, Belajar. jadi kalau ngomongin dorongan bakat nih ya Mbak ya, kalau tadi kita udah bahas nih kan tentang bagaimana caranya, apa sih artinya berdaya gitu kan. Nah, mengapa ini menjadi penting dari obrolan-obrolan kita, kayaknya semuanya udah setuju ya, kayaknya bahwa menjadi berdaya itu menjadi penting karena memang membuat kita memutuskan untuk menjadi bahagia itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri gitu ya. Semuanya setuju. Kayak di sini nih, Bu Nawang, saya ke Bu Nawang lagi nih. Nah, Kak, ada katanya Bu Nawang nih pernah ada masanya capek banget, terlalu merasa keras menuntut diri dan iri dengan pencapaian orang lain dalam hal duniawi. Jadi memang kalau, kita merasa tidak berdaya tuh ada 2 sisi nih. Kalau enggak bawaannya iri, dengki kepada teman-teman yang di luar sana, bawaannya adalah ke diri sendiri, ngerasa insecure. Kok aku gini-gini aja ya, kayaknya kok mereka lebih wow dibandingkan hidupku gitu ya. Ada yang ngerasa seperti itu kah? Banyak kayaknya. Banyak ya. Nah, kalau dari Mbak Sania sendiri nih, kan tadi kan menurut Mbak Sania bahwa berdaya itu kan adalah memantik potensi, harus bisa reframing gitu ya. Ah, sebodoh teing lah sama orang-orang yang ada di luar sana gitu kan. Tapi gimana caranya benar-benar kita bisa mengikhtiarkan segala hal dari mulai pikiran, aktivitas kita, bahkan tindakan kita, bahkan respon kita itu menjadi yang respon positif. Pernah nggak sih Mbak ngerasa insecure ataupun ngerasa suudzon terhadap pencapaian orang lain gitu? Ya pernah lah. Oh pernah, Itu manusiawi bisa ya Mbak ya? juga. Iya, bahkan kita nggak bicara masa lalu gitu ya. Bahkan saat ini yang sudah ikut training, enlightening parenting, yang itu rebutannya banyak orang ya. Bahkan baru kelar kelasnya aja itu bisa aja tuh apa kesleo lagi gitu ya, kepleset lagi gitu karena iya itulah manusia yang tempatnya salah gitu ya. Tapi ternyata kerennya itu Allah tuh senang gitu pada hambanya yang eh, seberapa kali kita salah tapi bersegera untuk mengejar ampunannya itu jauh lebih Allah cintai gitu ya dan kita mendekat kepada Allah dan mengemis-ngemis gitu minta pertolongannya. eh Apa ya yang sering memang kalau bagi saya pemantiknya biasanya medsos sih. Itu medsos tuh memang ngeri banget. Jadi bisa ada dua, jadi bisa jadi sumber inspirasi, bisa jadi sumber frustasi. Jadi kalau sudah ada, dan masing-masing kita yang paling tahu dosisnya seberapa. Kalau sudah ada aura-aura ini bakal bikin frustasi nih gitu ya. Nggak peduli itu kisah sukses atau enggak. Kalau kisah sukses mungkin kita bisa bikin mikirnya gini, aduh aku ini siapa ya, kok dia udah kayak gini aja. Bahkan yang parahnya lagi itu ya, kisah kisah duka orang lain aja itu bisa bikin aku ini loh insecure loh gitu ya. Karena apa? Karena aku melihat waktu itu ada mentorku itu kisahnya tuh sedang habis ngurus perceraian. Itu kan kurang sedih apa lagi gitu ya. Harusnya kan kita bersyukur ya, alhamdulillah aku tidak diuji seperti itu. Alhamdulillah Allah masih menjaga keluargaku dan seterusnya. Tapi melihat cerita beliau, aku tuh ngerasa insecure. Kenapa? Karena melihat betapa kerennya beliau menghadapi proses penceraian itu. Dia memang kasusnya ini banget ya, apalagi waktu itu kasusnya tentang suaminya itu pelaku LGBT. Itu kan bayangkan kalau bukan hanya pelakor gitu ya, tapi pelakornya itu sesama jenis, itu kan tambah bertumpuk-tumpuk lah levelnya. Tapi bagaimana beliau itu bagus banget melewati itu semua, bagaimana mengkondisikan dirinya, anaknya dan seterusnya. Itu makin mikir, aku bisa nggak ya kayak gitu gitu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, pilihanku biasanya langsung skip gitu. Kalau misalnya kenal sama orangnya, karena aku punya bakat relating, nah ini udah mulai masuk ya ke pengenalan bakat ya. Karena aku punya bakat-bakat di zona relating, aku biasanya memilih untuk justru japrian sama dia, ngobrol sama dia, bahkan kok bisa sih Mbak kayak gitu? Bahkan misalnya rasa insecureku aku alirkan ke dia. Mbak, aku insecure loh Mbak ngeliat kamu kayak gitu. Padahal di tengah kondisi kamu sedang ngadepin kondisi yang nggak enak gitu. Kok bisa-bisanya aku ngiri dalam tanda kutip ya. Dan aku pengen belajar gitu. Dan banyak dapat insight gitu loh. Apa namanya? Ternyata banyak yang bisa kita pelajari gitu ya tentang dinamika diri kita. Jadi memang nggak bisa disamakan gitu. Dinamika diri kita dengan orang lain, kok dia mudah insecure ya, kok aku ini ya istilahnya mudah patah hati, kok aku mudah cemburu, kok mudah ini. Bisa jadi memang ya ada hal-hal yang memang Allah inginkan desain untuk kita
untuk melakukan peran-peran tertentu gitu. Kenapa kita di settingnya seperti ini? Kenapa kita dianugerahi yang ini, kita tidak dianugerahi yang itu begitu. Ya gitu. Jadi ya masih sih Mbak sering cuma ya gimana caranya kita akhirnya mensiasati itu gitu ya, nggak berlama-lama dalam kondisi tidak berdaya itu. Betul, jadi kita tuh harus tahu batas diri gitu ya Mbak ya, kapan off-kan semuanya dari sosmed, kapan kita menjadikan sosmed itu menjadi sebagai inspirasi. Kalau dari seorang Mbak Ira nih, yang konten kreator juga, mompreneur juga, wow guys, pernah nggak sih Mbak ngerasa insecure ataupun ngerasa seuzon gitu sama pencapaian orang lain gitu? Wah, itu sering sih dulu ya. Jadi dulu saya waktu kerja itu nggak ngerti sosmed justru. Jadi saya Wow. tahu Instagram itu setelah mau resign. Dan itu dari anak-anak muda yang ada di kantor gitu. Saya bukan orang yang sering. Kenapa sih harus nge-sharein kehidupan sehari-hari? Emang siapa yang tanya gitu. Dulu saya mikirnya gitu. Kenapa makan es krim aja pakai di foto gitu kan? Terus itu saya belum ngerti IG apalagi ya. Kemudian tapi saya tetap merasa insecure waktu bekerja karena merasa kemampuan saya itu masih sangat kurang di antara teman-teman yang lain gitu. Dan ya itu bukan mungkin karena belum paham ya dulu itu. Jadi saya kuliahnya di statistik ITS, itu udah ngurusin data pasti ya. Kemudian kerjanya dulu di Nestle bagian ngurusin budgeting, kemudian ngurusin data analis gitu. yang yang mana setelah resign, setelah saya mengeksplor diri yang sebenarnya, ternyata ada namanya teman-temannya yang mungkin sudah pernah tahu talent stamping ataupun yang belum tahu, ada namanya bakat analytical. Yang mana kalau seseorang tidak punya bakat itu tuh kalau ngurusin data itu harus kerja keras, kemudian harus kayak fokus, belajar. Jadi nggak secara alami dia senang gitu. Dan itu terjadi sama saya gitu. Puyeng Jadi ya Mbak ya, kenapa? puyeng. Puyengnya sih enggak, cuman karena udah tahu tahu ilmunya. Cuman kalau untuk menaikkan level ke arah yang lebih ahli, dikasih pelajaran baru itu males gitu. Jadi selama itu saya ternyata menjadi insecure karena saya ada di wilayah yang justru itu wilayah kelemahan saya gitu. Dan itu nggak sadar karena selama ini saya punya ya udah dikasih kerjaan saya bisa ngerjain sesuai sama ekspektasi bos udah selesai. Cuman kalau mau kayak dia kok nggak bisa ya. Terus mempelajari seperti tadi Mbak Sania saya tanya tuh sama orang itu, saya temenan sama orang itu biar saya tuh nggak insecure sama orang itu. Saya melakukan itu juga, tapi justru setelah saya pelajari dia itu hidupnya gimana, cara belajarnya gimana, saya merasa kayak wah, aku tuh nggak bisa kayak dia. Itu terlalu pinter buat saya. Dan saya tuh malah tambah insecure gitu. Karena menilai bagaimana cara dia belajar dengan bagaimana cara saya belajar, bagaimana kapasitas dia dengan kapasitas saya gitu. Jadi salah salah apa ya, salah lahan lah istilahnya. Karena setiap setiap ibaratnya itu gini teman-teman. Setiap tumbuhan itu kan punya tanahnya masing-masing ya. Stroberi itu nggak bisa ditanam di sembarang tanah gitu. Kalau kita maksa tuh stroberi dari gunung apa di Batu Malang kita bawa ke Kediri gitu, ya nggak akan bisa tumbuh sebagai stroberi yang ranum seperti di Batu gitu. Cuman ya dia akan muncul sebagai stroberi gitu. Dan itu sepertinya terjadi sama saya dulu sehingga saya merasa insecure di situ. Maka salah satunya selain selain apa tuh namanya saya resign. Resign itu salah satunya karena saya merasa karena ada bakat melihat masa depan gitu ya futuristik. Saya merasa saya nggak punya banyak harapan di karir ini dan saya juga nggak pengen jadi apa-apa gitu. Maksudnya nggak pengen jadi night boss jadi apa karena pasti semakin banyak harus menganalisis data dan segala macam gitu. Nah itu bukan saya kayaknya gitu. Jadi ya udah resign. Setelah resign saya mau mencoba banyak hal yang justru dulu nggak pernah dicoba gitu ya, ikut komunitas masak, parenting dan segala macam itu tadi ya, sampai akhirnya menemukan ternyata setelah dites saya tuh otak kanannya tuh otak kanan banget yang memang harusnya bersosial media, yang memang harusnya bikin konten, nulis segala macam itu saya coba, justru di situ bagus. Dan pada saat saya sudah tahu potensi diri saya di mana, kemudian saya ngelihat nih ada teman di sosmed, dia S3 jadi dokter, jadi saya ngeliat seninya lah jadi dokter gitu. Itu adalah proses yang saya nggak mungkin bisa jalanin. Itu saya nggak insecure kayak ya memang dia potensinya di situ dan itu saya nggak bisa lakukan gitu. Jadi kayak akhirnya jatuhnya itu kagum. Wah hebat tuh orang memang gitu dan itu memang tempatnya dia di situ. Saya tidak harus menjadi dia. Makasih loh Setidaknya Mbak Ira, udah kagum. oh iya iya
Jadi ngelihat orang terus apalagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, sekarang saya udah jadi ibu rumah tangga nih. Ngelihat ibu rumah tangga kan ada yang fokus di home decor gitu ya, yang fokus di kreatif DIY gitu kan, ada yang Montessori segala macam ngajarin anaknya segitu kreatifnya. Itu dulu saya merasa waktu mau resign, wah saya harus jadi ibu rumah tangga yang begitu juga nih untuk anak, kan untuk anak ya. Anak kan harusnya memang dikasih yang terbaik gitu. Tapi saya coba, saya nggak tahan sih. Karena saya nggak bisa yang Montessori dan saya nggak kreatif di situ gitu. Awalnya dulu ngerasa ibu yang tidak baik ataupun ibu kok aku kok males ya jadi ibu yang kok males banget gitu. Ternyata di dalam peranku sebagai ibu rumah tangga ada peran-peran kayak apa ya, setelah tahu potensi diri ya, itu setelah talent mapping itu saya tahu bahwa ibu rumah tangga itu ada part-partnya juga gitu. Ada yang dia memilih menjadi ibu rumah tangga yang kreatif untuk anaknya, ada yang dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengajarkan tentang value kehidupan, dan itu saya di situ. Bukan yang mengajarkan kreativitas, matematika dan segala macam akademik gitu ya. Dan ada ibu rumah tangga yang tidak disiplin, yang tidak bisa bersih-bersih, tahan lama bersih-bersih rumah setiap hari, ada gitu. Sehingga dari situ untuk tidak merasa tenggelam dengan aktivitas ibu rumah tangga yang begitu banyak, ya saya diskusikan itu bahwa oh saya punya bakat ini, saya tidak punya bakat ini, makanya saya nggak tahan untuk beres-beres rumah. Berarti agar saya bisa merasa bahagia menjalankan peran ini, maka saya perlu dibantu sama ART. Gitu. Berarti dalam hal pendidikan anak, untuk hal akademik, maka saya perlu dibantu sama suami untuk ngajarin akademik. Saya nggak memaksakan diri untuk ngajarin matematika gitu, karena saya sudah cukup muntah gitu dengan statistik dan data analis itu. Jadi mau menjalankan ibu dengan bahagia ya adalah dengan bekerja sama dengan support system yang ada gitu. Kadang memang ya teman-teman, yang saya rasakan dan banyak juga klien yang saya yang saya temui gitu, ibu resign kemudian jadi ibu rumah tangga, sebenarnya dia sudah merasa bahwa itu pilihan yang baik gitu. Hanya saja orang di sekitarnya tidak melihat itu sebuah hal atau keputusan yang bernilai gitu kan. Akhirnya dia kok masa sih gitu doang kerjaannya, masa sih ngurus anak, masa sih gitu-gitu, itu dari sekitar, sehingga akhirnya kita merasa oh harusnya memang aku harus ngerjain yang lain juga ya gitu. Padahal secara pribadi potensinya dia tahu bahwa kapasitasnya ngurusin anak aja udah capek gitu. Dan buat para perempuan memahami situasi potensi diri, juga harus memahami kapasitas diri dan memahami bahwa setiap perempuan itu punya episodenya sendiri-sendiri gitu. Itu sih caranya biar bisa merasa ya nggak apa-apa. Sekarang misalnya teman-teman lihat saya, oh sekarang Mbak Ira bisa begitu. Anak saya masih bayi banget nih gitu. Saya bisa ikut webinar aja dulu waktu anak saya masih bayi banget gitu kan. Itu sudah sangat merasa bahagia, berdaya dengan saya bisa belajar aja gitu. Belum yang melakukan sesuatu, apalagi sampai ngisi-ngisi webinar kayak gini, itu belum. Dan ya memang ada episodenya gitu. Ira yang 5 tahun lalu resign dengan sekarang ya tentu beda gitu. Jadi teman-teman yang mungkin baru resign atau apa, jangan langsung merasa kayak perlu harus jadi seperti dia. Nikmati saja prosesnya. Nanti ya akan ada waktunya sendiri kapan bisa berkontribusi untuk sekitar, kapan bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Dan ya balik lagi fokusnya sama yang utama dulu, anak dan suami dan keluarga gitu sih.